skripsi, apakah boleh berdiskusi? Boleh banget. Jangankan yang sekarang ini ada saya kenal. Wong saya itu beberapa kali via email menerima email dari mahasiswa universitas entah berantah. Ya, universitas swasta kecil di berbagai wilayah di Indonesia itu yang diskusi dengan saya tentang skripsinya. Dan itu juga gratis. Ya, jangan dikira dipungut biaya, gratis tis ya, 100% gratis. Jadi silahkan nanti bisa berdiskusi dengan saya. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saya paham bahwa saat ini di IPDN kesibukan luar biasa, kesibukan akademik sangat-sangat padat sekali. Oleh karena itu saya akan memanfaatkan waktu yang sangat pendek ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya akan segera memulai, tapi mohon izin Bapak Ibu, ini saya juga disampiri mandat ya dari UGM untuk menyampaikan sosialisasi sekaligus promosi untuk program studi S3 Kependudukan UGM. Ya barangkali tidak semua punya kepentingan ini ya. Memang ini kepentingannya barangkali hanya pas untuk prodi studi kependudukan dan pencatatan sipil. Bagi Bapak Ibu dosen yang mengampu di prodi pencatatan, maaf. Selamat bergabung, Pak Dekan. Oh, Monggo, Dekan saya. Pak Dekan, mohon izin. Nggih. Baik, tadi nggih untuk kegiatan sosialisasi dan promosi program S3 Kependudukan ini memang yang paling pas adalah di prodi studi kependudukan dan pencatatan sipil. Saya akan cepat saja nggih memulainya. Ini perkenalan untuk prodi S3 Kependudukan UGM. Yang pertama adalah persyaratan camaba. Untuk IPK program magister itu minimal 3,25. Kemudian program studi asal S2-nya minimal terakreditasi B. Kemudian TPA dengan skor minimal adalah 500. Saya kira itu juga tidak sulit ya. Kemudian untuk TOEFL-nya itu minimal 450. Ini juga sangat-sangat mudah dipenuhi. Kemudian ada rekomendasi 2 orang, bisa pimpinan institusi salah satu atau keduanya, bisa juga dari dosen, dulu dosen S1 atau dosen S2, atau yang satu dosen S1, yang satunya dosen S2, itu juga sangat memungkinkan. Kemudian harus memiliki surat izin belajar kalau akan menempuh skema izin belajar atau surat tugas belajar apabila sudah bekerja. Ya tentu saja kalau untuk dosen di IPDN semuanya sudah bekerja. Kemudian memiliki dokumen pra-proposal minat penelitian. Kalau ini belum punya bagaimana? Tidak masalah. Ya, nanti bisa komunikasi dengan saya bantu, saya bimbing. Kenapa ya? Karena nanti yang akan melakukan tes wawancara itu juga saya. Ya, jadi nanti akan saya bimbing bagaimana cara menyusun dokumen pra proposal itu sehari jadi ya. Kemudian menyerahkan dokumen MOU antara UGM dengan IPDN. Ya, nanti coba saya akan telusuri di bagian kerjasama dalam negeri UGM, apakah sudah ada atau belum. Kalau belum ada, no problem. Ya, karena apa? Nanti segera saya inisiasi. Ya, dan sekarang itu karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, maka sekarang itu bisa dipermudah. Jadi mekanismenya nanti kami mengirimkan draft MOU ke IPDN. Kalau belum ada, tapi kok sepertinya sudah ada ya. Kemudian draft MOU itu direvisi atau direview ya oleh IPDN. Kalau sudah oke, kemudian dikirimkan ke UGM, nanti rektor UGM tanda tangan, dikirimkan 2 eksemplar, nanti rektor UGM akan tanda tangan, kemudian yang 2 eksemplar yang sudah ditanda tangan itu dikirimkan ke IPDN, kemudian di sini direktur atau rektor ya, rektor IPDN akan tanda tangan, sudah sah. Ya, itu prosesnya sangat cepat. Kemudian juga menyerahkan dokumen data publikasi yang dihasilkan. Ini khusus untuk program by riset. Kita punya 2 skema, yaitu skema by riset dan skema by course. Kalau Anda memilih yang by riset, maka harus ada naskah publikasi sebelumnya. Tapi kalau memilih by course tidak, karena memang ada pembeda, ya.
Berikutnya, sistem pembelajarannya kita melalui metode luring, full luring untuk yang by course. Tapi untuk yang by riset itu blended. Blended itu adalah kombinasi antara daring dan luring. Dan ini sudah ada payung hukumnya. Sudah ada payung hukum dari kementerian. Ini juga kami menyelenggarakan baru saja. Setelah ada payung hukum dari kementerian. Karena kami nggak mau menyelenggarakan program pendidikan S3, tetapi kemudian tidak ada payung hukumnya. Kalau demikian, maka itu nanti akan menjadi persoalan di belakang hari. Ya, ijazahnya menjadi tidak sah. Dan kami bisa sebagai penyelenggara prodi, kami bisa terkena hukum pidana karena menyelenggarakan program studi yang tidak sah. Ini sah, sudah ada payung hukumnya di level kementerian seperti itu. Kemudian juga untuk yang sistem pembelajarannya, Bapak Ibu, setiap mahasiswa itu nanti akan dibimbing oleh tim promotor yang terdiri dari promotor dari UGM, kemudian ada kopromotor, itu bisa dari UGM, bisa juga dari luar UGM. Dari luar UGM adalah dari mitra, dalam hal ini dari IPDN. Jadi nanti untuk program S3 Kependudukan UGM, itu tim promotornya tidak hanya dari UGM, bisa juga dari IPDN. Ya, nah ini adalah juga sudah ada payung hukumnya dari kementerian. Untuk ini juga kami menyelenggarakannya baru saja, baru tahun 2021 itu ada payung hukumnya. Sebelumnya nggak boleh, ya. Tapi karena sudah ada payung hukumnya, kami menyelenggarakan itu. Kemudian untuk penelitian, ya ini juga mengacu pada peraturan menteri. Sekarang itu wajib ada yang namanya persetujuan etik atau ethical clearance. Nah, di UGM sudah ada komisi etiknya. Sehingga nanti untuk mahasiswa S3 yang akan melakukan penelitian, sebelum melakukan penelitian harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik. Dan persetujuan itu bukan lesan, tapi secara tertulis. Karena ini juga mengacu pada peraturan kementerian. Terutama adalah, apalagi kalau kependudukan mau tidak mau pasti berhubungan dengan manusia. Ya, sehingga ethical clearance itu menjadi wajib untuk dilakukan. Kemudian setiap mahasiswa ini harus melaporkan kemajuan studinya ya setiap semester. Mengapa demikian? Karena kami merancang program studi itu dengan masa studi maksimal adalah 6 semester atau 3 tahun. Oleh karena itu untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ini kami betul-betul harus ketat. Ya, kalau tidak ketat nanti masa studi itu bisa molor. Kalau masa studi molor akan merugikan kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak? Satu, institusi pengirim, dalam hal ini adalah IPDN. Karena apa? Anda dikirim ke UGM itu nanti harapannya segera lulus, kemudian kembali ke tempat tugas untuk mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh melalui studi lanjut tadi. Pihak kedua yang dirugikan kalau sampai molor masa studinya adalah UGM. Karena apa? Kami nanti untuk akreditasi, ini kok masa studinya kok enggak tepat waktu 6 semester, tapi ada yang molor, nah itu enggak boleh. Maka kami dari Prodi sangat-sangat super ketat ya untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui sesegera mungkin kalau ada kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa, untuk kemudian kami carikan solusinya. Ya, sehingga kemudian masa studi 6 semester itu betul-betul bisa tercapai. Apa bisa? Di UGM itu kan terkenal. Ya, terkenalnya gimana? Kalau S3 sudah masuknya sulit, sudah berhasil masuk, keluarnya sulit. Artinya apa? Kalau keluar sulit itu masa studinya lama. Ya, kalau di prodi S3 kependudukan saya jamin masa studi nggak boleh lama. Ya, karena ya saya sebagai kaprodi sangat getol untuk mengoprak-oprak mahasiswa. Yang saya oprak-oprak nggak cuma mahasiswa, dosennya juga, ya kan? Karena kadang kendalanya itu nggak cuma mahasiswa, tapi dosennya juga harus dioprak-oprak, ya, dioprak-oprak terus agar ya cepet mahasiswa ini dibimbing secara intensif sehingga segera lulus masa studi yang dicanangkan 6 semester itu bisa tercapai. Kemudian juga syarat kelulusan itu IPK minimal 3,25, SKS kelulusan ini kurikulum baru. Karena kemarin itu selama 1 tahun kami itu diopyak-opyak oleh kementerian nanti per 1 Agustus 2025 semester Gasel 2025-2026 kami harus menerapkan kurikulum baru.
Ternyata kemarin sampai dengan akhir Juli selalu saya tanyakan kapan kami menerapkan kurikulum baru. Kami sudah siap ya. Ternyata nunggu dulu sampai sekarang. Iya kan? Nah, tapi kami siap. Kalau nanti harus menerapkan kurikulum baru sudah siap dengan 84 SKS. Kalau kurikulum lama, nah ternyata di semester ini per 1 Agustus ini kami masih harus menerapkan kurikulum lama yaitu 46 SKS ya. Tapi kemudian Bapak Ibu jangan punya pikiran, waduh, dari 46 langsung menjadi 84. Berarti beban kita banyak banget. Tidak Bapak Ibu, tidak. Karena sebetulnya kalau kita evaluasi kurikulum lama yang setara dengan 46 SKS, itu sebetulnya SKS-nya seharusnya tidak sedikit itu. Seharusnya ya 84 itu yang pas. Ya, ini adalah berkaitan dengan kurikulum yang nanti diterapkan. Kemudian juga syarat publikasi. Nah ini dia syarat kelulusan di Prodi S3 Kependudukan. Kalau menempuh yang by course, syarat kelulusannya hanya 1 publikasi. Kalau menempuh yang by riset, syarat kelulusannya adalah 2 publikasi di jurnal internasional. Wah berat, tidak. Karena apa? Selama nanti menjadi mahasiswa di S3 Kependudukan, ada pelatihan, ada pendampingan untuk menyusun manuskrip publikasi. Ya, kami berani mencanangkan masa studi 6 semester. Kami sudah jauh-jauh sebelumnya antisipasi, termasuk antisipasi untuk publikasi. Kami begitu getolnya untuk membimbing mahasiswa di dalam publikasi sehingga nggak mengalami kendala. Dan itu terbukti. Mahasiswa kami ada yang lulus kurang dari 36 bulan. Ya, ada yang lulus di 35 bulan, ada yang lulus di 34 bulan, ada yang lulus di 32 bulan. Secara legal formal, secara aturan memenuhi peraturan. Jadi secara masa studi 32 bulan itu memenuhi peraturan untuk lulus jenjang S3. Ya, baik. Kemudian saya kira untuk yang susunan promotor ini ya ini standar gitu. Nah ini lama studi adalah 6 semester. Itu yang dicanangkan oleh prodi kami. Tapi memang kalau mengikuti peraturan kementerian, masa studi S3 maksimal adalah 10 semester. Tetapi kami dari prodi sangat tidak merekomendasikan mahasiswa itu lulus 5 tahun atau 10 semester. Kami akan melakukan treatment tertentu agar masa studi itu hanya 6 semester maksimal. Baik, ini struktur mata kuliah. Untuk program by course dengan by riset memang ada pembeda, terutama kaitannya dengan bobot SKS. Baik Bapak Ibu, karena waktunya pendek, ini nanti bisa dilihat satu persatu karena nanti akan kami share ya melalui Ibu Dr. Gatiningsih. Ini juga struktur mata kuliahnya Bapak Ibu, nanti juga akan kami share agar Bapak Ibu bisa memperoleh pemahaman yang memadai. Kemudian bagaimana profil lulusan dari Prodi S3 Kependudukan, Bapak Ibu? Sebagai pengajar atau dosen bidang ilmu kependudukan atau bidang ilmu lain yang terkait dengan bidang ilmu kependudukan yang mampu menularkan dan menyebarluaskan ilmu kependudukan. Jadi sebetulnya enggak cuma bagi Bapak Ibu yang mengajar di prodi studi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebetulnya prodi lain yang ada irisan ilmunya dengan bidang ilmu kependudukan juga sangat memungkinkan. Karena kami juga punya mahasiswa dari perguruan tinggi seperti misalnya sekarang udah jadi profesor ya, Prof. Saratri itu alumni dari S3 Kependudukan. Beliau mengajarnya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Ya, tapi mata kuliah yang dia ampu berkaitan dengan bidang ilmu kependudukan. Kemudian sebagai ada juga ini Profesor Nimade Nurhaini dari Universitas Udayana. Beliau dari Fakultas Ekonomi. Ya, kemudian juga Prof. Murjanayasa, beliau dari Fakultas Isipol Udayana. Kemudian Profesor Putu Sriarta itu dari Geografi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi tidak hanya prodi kependudukan sebetulnya.
Kemudian juga sebagai peneliti yang mampu mendalami dan mengembangkan ilmu kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami punya mahasiswa ini yang sebagai peneliti itu dari BRIN ya. Kita punya banyak mahasiswa dari BRIN itu ada sekitar 12 mahasiswa. Kemudian juga sebagai pakar yang mampu mengenali masalah-masalah kependudukan